Ya, halo teman-teman semuanya, balik lagi di channelnya Ibor23 dan sekarang aku bareng Mas Bari, Kapol Angkatan 22. Tepuk tangan dulu. Kita mau kenalan dulu dengan Mas Barik dan juga teman-teman juga sudah ngumpulin Q&A, nanti kita akan jawab. Tapi sebelum itu biar kenal dulu nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Barik Muhammad Kurniawan Ardi, panjang juga ya. Saya dari Jawa Timur, khususnya dari Kabupaten Pasuruan. Kebetulan juga seniornya Robi. Berhubung saya masuknya cuma satu kali, jadi saya jadi senior. Sumpama saya waktu itu nggak masuk di kesempatan pertama, mungkin jadi juniornya Robi mungkin ya. Ampun. Guyonaannya itu loh ngeri. Jadi memang benar, saya alhamdulillah pada waktu pendidikan itu menjabat sebagai Kepala Polisi Praja, tapi untuk di regional NTB dan regional Jakarta. Nah, Polisi Praja sendiri itu ya semacam organisasi keperajaan di mana kalau ada polisi mesti identik dengan kata-kata hukum gitu kan yang berbicara. Jadi memang benar. Jadi berkenaan dengan Polisi Praja sendiri, itu organisasi keperajaan yang bergerak dengan 3 mutu utama, yaitu yang pertama melaksanakan tugas dengan tulus dan ikhlas, kemudian yang kedua menegakkan aturan dengan tegas, dan yang paling terakhir adalah teladan yang utama. Betul nggak Mas Robi? Siap. Nah, Polpra sendiri itu memiliki 3 fungsi juga. Fungsi yang pertama yaitu fungsi preventif, yang kedua yaitu fungsi penegakan itu tadi. Terus yang ketiga itu adalah fungsi evaluasi. Ya, kira-kira demikianlah Polpra itu. Ya, teman-teman, kalau udah nonton video-videoku yang sebelumnya ya sama Agung, Gubernur Prajaku ya, beda ya pembawaannya ya. Itu baru dari teman-teman dengerin ngomongnya Mas Kapol Praja. Aku yang di sini auranya itu udah beda. Membawa kenangan-kenangan. Jadi dulu di regional ya Mas ya? Di regional, kebetulan di tingkat 1 waktu itu semester 2 itu saya dapat kesempatan untuk menjalani pendidikan di Nusa Tenggara Barat. Kampus NTB berarti ya? Kampus NTB. Setelah kita masuk ke NTB, itu kita langsung diberikan kesempatan untuk memilih kader apa. Saya sendiri itu milih Polpra. Jadi dari tingkat 1 itu udah pengkaderan sampai tingkat 2, sampai kita mau ke tingkat 3 baru definitif. Jadi cukup lama. Kenapa milih Polpra Mas? Pertama, saya suka sama Polpra karena memang berkenaan erat dengan disiplin ya. Ya, namanya pendidikan, saya ingin mengasah diri saya sendiri bagaimana disiplin itu, dan Polpra itu menurut saya yang paling cocok. Nah, disiplin ya. Kalian generasi rebahan, kaum lazy, deadwood, minggir dulu. Nggak cocok, Polpra nggak masuk, kalian nggak masuk. Yang pasti itu Mas Robi ya, keren pasti ya. Kalau semua kita pakai tali kur putih gitu kan di lengan kanan, kemudian pakai gesper putih, itu keren sekali kita kelihatannya. Terus kemudian pakai baju provos gitu kan, kelihatan gagah kalau kita sebagai Polpra sendiri. Polpranya ngerasa kelihatan gagah ya. Kita yang ngelihat tuh ngeri. Tali kur putih, balik kanan aja. Tahapannya Mas. Sebelum pasang pita ya. Pita itu apa ya? Dia itu unik, kecil tapi mengesankan. Banyak kenangannya. Jadi mendapatkan pita yang sekecil itu saja masih teringat dalam hati. Jadi pas apel malam kita itu dikumpulkan. Untuk yang Polpra silahkan untuk tinggal di tempat. Nah itu masih banyak tuh yang mau ikut di Polpra. Kan kita tahu sendiri kalau kita jadi Polpra pasti menambah nilai kan, performance itu pasti klik lah. Oke, setelah itu berlanjut. Nah, kita ada yang namanya pengecekan setiap harinya ya Mas Robi ya. Jadi setelah apel pagi kita pengecekan, apa yang dicek, apel siang pengecekan. Yang dicek itu performance yang pertama. Jadi kerapian dulu, Mas ya. Kerapian dulu, baju sesuai nggak sama tata kehidupan Praja Perdupra itu. Yang setrika, yang beraso. Jangan sampai ada 2 rel gitu kan katanya kan. Pokoknya kaum rebahan nggak masuk ya. Harus kaum yang disiplin. Jadi gitu prosesnya. Jadi setelah itu belum masuk pendaftaran, artinya kita baru mengenal lah. Oh ternyata Polpra itu harus melakukan pengecekan seperti ini. Kurang lebih beberapa minggu lah baru setelah itu memang benar-benar kita yang pengen masuk Polpra silakan tetap tinggal di tempat, ikuti tahap-tahapan selanjutnya. Pertama yang mendapatkan pita itu dan seterusnya. Nah kalau berbicara mengenai tahapannya, setelah
kita tahu beberapa poin-poin tentang seleksi itu. Nah, kita masuk tuh yang namanya pengkaderan untuk mendapat pembayatan namanya. Agar kita bisa menghargai makna daripada benda itu, kita harus dibayat. Asyik ya. Seru pokoknya pembayatan itu. Jadi Seru gimana Mas? Stop it. Get some help. Jadi kita yang namanya push up itu kan pasti pakai ini kan, pakai kepal gitu kalau kita push up. Minimal pada saat seleksi pertama itu siapa yang paling kuat dulu untuk kepalnya ini. Kuat nggak kira-kira? Itu banyak juga yang langsung mengundurkan Akhirnya diri. mundur sendiri ya, Mundur seleksi sendiri, alam ya Mas. seleksi alam. Mentalnya nggak kuat. Ya, tapi intinya satu yang saya ingat, sekali tancap jangan pernah cabut. Enak kan? Asik sekali kita dapat pita itu. Nah, pita itu warnanya biru dan putih. Jadi putih sendiri melambangkan netral dan bersih akan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum, dan biru sendiri itu melambangkan pengetahuan yang luas dan juga fungsi koordinasi dengan komando. Siap. Karena komando talinya biru Ya kan? Ya, siap. Pokoknya nikmat lah setiap kita mendapatkan pita itu, kemudian kaos kera tinggi, terus gesper putih, terus nestel, kemudian tali kur putih yang itulah yang kita total banggakan. prosesnya itu. berapa bulan Mas dari pita sampai talikur sampai mangkok lah? Sampai mangkok 1,5 tahun lah. 1 tahun setengah ya? 1,5 tahun. Tuh. Sekarang lebih singkat tuh Mas katanya karena regional Oh, singkat ya? 1 tahun itu bisa pindah kampus, jadi mau nggak mau sebelum 1 tahun udah harus rampung. Udah selesai pengadarannya. Jadi kurang lebih enak banget ya polpra sekarangnya. 6 bulanan lah kalau bisa 6 bulanan pengkaderan gitu Mas. Satu angkatan berapa orang di NTB Mas? Sekitar 250. Yang jadi polpra untuk cowoknya sendiri ada 8, terus ceweknya itu ada 6. Jadi cuma sedikit. 14 Iya, dari 200 sekian. dari 200 sekian. Luar biasa. Nah, pemilihan Kapolpra sendiri kan dilihat dari perilaku sehari-hari. Itu yang memilih adalah pengasuh dan senior tentunya. Jadi kita kemudian diberikan kepercayaan untuk menjadi Kapolpra waktu itu. Jadi udah kepilih nih Mas ya, Kapol di NTB. Ya. Nah, gimana ngelanjutin polpranya di S1 Mas? Tetap talikur atau kembali ke pita? Enggak. Oh enggak ya. Udah talikur udah definitif ini Pak, udah dibayar Masa macam bayar begitu. lagi? Bayar Aduh, lagi. tolonglah. Enggak, kebetulan Kapolpra yang di Cilandak juga waktu itu Mas Advin namanya angkatan 21 itu juga dari Jawa Timur. Siap. Oh, dulu di NTB udah jadi Kapolpra gitu kan. Jadi di gampang aja Cilandak, sama teman-teman. Iya, tinggal lanjutin aja lah. Soalnya juga enggak lama kan kemarin di NTB. Dan juga dari teman-teman juga sih. Jadi ada sistem yang namanya pemilihan dari teman. Siap, Jadi satu orang memilih 2 nama. Berapa jumlah polpra 22 di IP Mas? Jadi sekitar 20. Tapi Terus seangkatan berapa orang di IP Mas? di Cilandak itu sekitar 250 juga. Sedikit juga. Masih rasionya 20 banding 250 Pasti juga lah. ya. Tapi kan udah Berarti tetap mahal tali gur putihnya ya Mas ya, mahal, karena cuma 20 orang yang pakai. betul, karena kan ya itulah kita bisa menghargai itu karena kita dibayar ya Mas Robi. Siap. Siap. Memang semua yang pembayatan itu Hubungannya polpra dengan pengasuh itu gimana sih Mas? Baik-baik aja. Enggak maksudnya dasar alur perintahnya itu gimana? Oh iya, kan pengasuh kan kalau di regional juga terbatas kan, otomatis jadi minta kerjasama aja kita sebagai partner. Jadi ibaratnya pengasuh nih lagi ngecek tingkat 3 nih, angkatan saya angkatan 22. Otomatis yang angkatan 23 kan belum ada yang ngecek tuh. Siap. Polpra disuruh gantian piket untuk mimpin apel kayak gitu, doktrin ke adik-adiknya. Jadi ya kerjasama aja. Jadi kita ngadep dulu kan ke pengasuh, mohon izin Bapak, mohon izin Ibu, ada yang perlu kami sampaikan kepada adik-adik kayak gitu kan. Kalau dulu tuh polpra bisa kayak penggantinya pengasuh ya. Iya. Dalam hal mengecek kerapian, sidak barang-barang di Wisma. Betul. Terus barisnya bener apa enggak. Tapi lebih diseremin polpranya dari pengasuhnya. Iyalah, orang polpranya ketahuan terus. Karena pengasuhnya kan juga dulu udah pernah jadi praja. Oh gitu. Terus? Jadi udah bosen ngukum-ngukum. Kalau polpranya kan masih on fire. Pasti.
Anti senyum-senyum klub. Mas Barik dulu sebagai Polpra paling seneng ngasih Push up. paling seneng ngasih push up. Iya, karena saya suka push up. Push up kepala, Mas. Push up kepala. Waduh. Harus push up kepala atau kalau Angka paling- favorit berapa, Mas? apa? Angka favorit. 50 minimal. Sakit ya. Push up kepala karena saya lihat adik-adik itu kan. Ya dengan push up kepala itu kan banyak yang bilang nanti ngerusak mata ataupun apa. Mungkin saya juga Enggak kurang tahu juga. juga ya kan. Saya juga kurang tahu. Mata saya sehat-sehat aja. Saya juga sehat-sehat aja. Padahal Jadi kita yang dulu namanya kepal sampai ketiduran pernah. pernah. Jadi push up kepala terus di sini itu sampai itu Cincin sebenarnya hitam. yang saya tebal. berdarah itu waktu pembayatan ke Cilanda. Oh. Jadi waktu pembayatan ke Cilanda push up gembira kan tahu kan? Push up gembira. Siap-siap. Karena saya suka kepal, saya disuruh push up gembira sama kepal sama teman-teman, bayangin. Kepal ini. Nah pas begini tuh, pas kan 10 kali. Pas ke 6 itu seret gini. Oh itu robek itu. Pas itulah saya robek. berdarah ya, Mas? Sampai berdarah. Ya. Oh, Tapi siap, kalau siap. disuruh lari, pas dia salah di tempat jarang ya, paling guling sama jungkir aja. Jadi kalau jungkir sampai dia pusing. Oh, siap. Kalau bisa sampai dia muntah. Biar kapok. Ada pilihannya ya, Mas ya. Iya kan? Mau cara Mau cepat, cepat atau lambat? cara lambat. Pasti gitu kan? Kalau cara lambat push Ya, kayak gitu. up. Kalau saya sih nggak suka yang namanya cara cepat. Karena apa? Ketika saya hukum dia harus punya nilai lebih yang dia dapat. Misalnya push up, dia kan otomatis massa ototnya kan bertambah. Stamina-nya juga bertambah. Saya suruh lari, stamina dia juga bertambah. Kalau cara cepat, ya gitu tadi, nggak ada efek. Ya, cuman gitu aja. Jadi Mas Barik lebih suka cara cepat atau cara lambat? Cara lambat saya lebih suka. Lebih suka cara lambat. Itu yang nggak disuka sama junior. Lebih stresnya lama. Tapi stresnya lama. Udah waktunya tidur, nggak tidur. Ya karena cara lambat tuh karena lambat banget emang suruh Iya. push up, tahan atas nggak tahu kapan tahan atas selesainya. harus berapa tetes gitu kan. Tapi gimana Mas tanggapannya kalau sama Polpra yang lebih suka sama hukuman cara cepat? Cara cepet nih langsung pukul. Itu gimana menurut Mas Barik? Oh iya. Jadi itu juga dari sisi junior juga mereka berpikiran lebih senang untuk cara cepat daripada yang cara lama. Ya nggak? Kalau saya lebih suka cara lambat ya. Kalau pandangannya Mas Barik ke Polpra orang. yang suka kayak gitu. Oh, mungkin dia ada kesibukan. Enggak sih. Orang yang suka cara cepat mungkin ya untuk memberikan efek jera juga. Mungkin dia udah pernah dikasih tahu terus kemudian dia masih bebal gitu kan. Jadi ya cara cepat aja lah biar nggak lama-lama. Dan cara cepat kalau dari hati ke hati nggak bisa ya dari bulu hati. Nah, saya dulu hati ya. Skill atau nilai lebih Mas yang didapat dari Mas Barik menjadi Polpra, Kapolpra yang Mas Barik rasakan lah. Jadi kalau di Polpra sendiri diajarkan yang namanya disiplin kan. Tentu disiplin itu Pasti disiplin pasti Mas ya. disiplin. Jadi sampai sekarang pun kita kebawa. Kita belajar untuk bisa berbicara di depan umum kan kalau Siap. Polpra. Karena sudah terbiasa Pasti mendoktrin pasti adik-adik. mendoktrin adik-adik. Dan gimana caranya kita mendoktrin dan masuk gitu kan? Gimana ya caranya ya? Jadi komunikasi Gitu, efektifnya Mas ya. Komunikasi efektif betul. Komunikasi efektif dan koordinasi. Saya juga merasa mentalitas teman-teman Polpra ini bisa diandalkan lah gitu. Iya. Gimana Mas? Betul. Jadi punya ajak namanya. Jadi kita punya prinsip hidup. Kalau yang namanya Polpra juga kita diajarin yang namanya prinsip hidup. Jadi ketahanan fisik dan mental. Siap. Keistimewaannya jadi Polpra apa sih Mas dibanding praja yang lain? Jadi misal pengasuh nih melihat Polpra, otomatis punya nilai lebih memang. Jadi kayak nilai pengasuhan pasti lebih tinggi daripada yang lain kan, karena siap. kita sudah memberikan waktu kita juga untuk kampus ibaratnya seperti Jadi itu. nilai pengasuhannya lebih Nilai Mas ya. pengasuhnya pasti lebih tinggi kalau kita jadi Polpra ya. Jadi terus kalau award yang lain apa ya? Sama aja sebenarnya. Ya dipukul rata satu angkatan. Kalau Yang kita jadi pasti Polpra. bisa mendoktrin adik-adik ya Mas ya. Iya. Karena untuk ambil apel, ngasih doktrin itu nggak semua praja bisa. Bisa. Harus yang memang diberi wewenang sama pengasuh ya ini Polpra sama komando ya Mas ya. Iya. Betul. Nggak semua senior bisa ujuk-ujuk naik ngambil apel ngasih Nah. doktrin nggak bisa. Ya itu salah satu keistimewaan sih Mas. Iya. Mungkin dari situ jadi banyak dikenal. Iya pasti dikenal karena sering tampil kan. Oke, itu perkenalan singkat ya untuk Mas Barik dengan Kapolpranya, dengan Polpra itu definisinya seperti apa. Kita bakalan lanjut ke Q&A, tapi
kita akan lanjutin di video yang kedua biar video ini nggak terlalu panjang. Terima kasih udah nonton video yang pertama ini. Aku Ibor dan Mas Barik dari Ibor23. Stay strong and goodbye. Goodbye. Saya Tapi Sumbar Mensa paling enak lah ya. ya kampus Sumbar memang the best ya. Promosi dia. Tapi NTB juga enak. Tapi panas. Makanannya biasa aja. NTB enak. Saya tuh paling suka. Karena yang dibandingkannya Nangor. dibandingkan Angor. Tergantung pembandingnya ya. Kalau di NTB sama di Sumbar itu bagi sebagian orang memang paling nyaman karena makanan. Kalau anak Sumbar makan makanannya Menza NTB, gak masuk.